sunni adabnya. Dari Nabi Ibrahim punya perlakuan nama Allah, dari Nabi Khidir bagaimana memperlakukan kehidupan dengan Allah. Kita sebagai umat kudu nyontoh. Yang buruk-buruk salahin diri, yang bagus-bagus punya Allah. Suka dibilangin sama penceramah, yang bagus-bagus dari Allah, yang buruk-buruk dari diri sendiri. Allahu ya Allahu ya Allah. Wa amma qawluhu ta'ala qul kullum min indillah. Ketemu semua. Halaman berapa? 90. Wa amma qawluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, qul, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, kullun min indillah, adapun tiap-tiap satu dari yang baik maupun yang buruk, yaitu datangnya dari sisi Allah. Faruju'un, maka firman Allah ini yaitu merujuk lil haqiqati, bagi hakikat. Wanzur ila adabil Khadiri alaihi salam haitsu qala fa arada rabbuka ayyablugha asyuddahu. Dan tiliklah olehmu kepada adabnya Nabi Khidir alaihi salam, sekira-kira berkata oleh Nabi Khidir, fa arada rabbuka, maka menghendaki oleh Tuhanmu, an yablugha, akan bahwa sampai oleh dua anak itu, ashuddahuma, akan kuatnya, yakni balighnya dua anak itu. Wa qala, dan berkata Nabi Khidir, fa aradtu an aibaha, maka menghendaki oleh aku akan bahwa melubangi oleh aku akan perahu tersebut. Wa ta'ammal qawla Ibrahim al-Khalil alaihi salam, dan renungilah olehmu akan perkataan Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam, alladzi khalaqani fahuwa yahdi, dialah Allah yang telah mencipta oleh Allah akan daku, fahuwa yahdini, maka dia Allah yaitu memberi hidayah oleh Allah akan daku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqini, dan dialah Tuhan yang dia itu memberi makan akan daku dan memberi minum ia akan daku. Wa idza maridtu fahuwa yashfini, apabila jatuh sakit oleh aku, maka dia Tuhan itu menyembuhkan ia akan daku. Haitsu nasabal hidayata wal it'ama wasyifaa lillah wal marada li nafsi, sekira-kira menisbatkan Ibrahim akan hidayah, memberi makan, menyembuhkan, menisbatkan kepada Allah, wal marada, dan menisbatkan akan sakit bagi dirinya sendiri. Falam yaqul amradani ta'adduban minhu alaihi salam, maka tidak berkata Nabi Ibrahim amradani, telah membuat sakit oleh Allah akan daku, sebagai bersopan santun dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa illa, kalau tidak ta'adduban, fal kullu min af'alillahi ta'ala, maka adapun semuanya, sakit, hidayah, memberi makan, kesembuhan, yaitu daripada perbuatan Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun,
Adapun Allah yaitu mencipta oleh Allah akan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ay min khairin wa syarrin, yakni dari yang baik maupun yang buruk. Ikhtiyariyin, yang bangsa ikhtiari, pilihan sendiri. Wattirariyin, dan ittirari, di luar kendali diri. Walaysa lil 'abdi illa mujarradul maili halatal ikhtiyar. Tidak ada bagi seorang hamba melainkan semata-mata cenderung pada keadaan ikhtiar. Walidzalika, dan karena yang demikian itu mujarradul mail, tuliba dituntut si hamba bitaubati, dengan bertaubat, wal iqla'i, dan mencabut diri dari dosa, wan nadami, dan menyesal, wastahaqqat ta'zira, dan berhak si hamba akan ditakzir, wal hududa, dan dihukum had, wassawaba, dan mendapat ganjaran, wal iqaba, dan disiksa. Wa hadza huwal kasbu, ini taubat dan seterusnya merupakan kasab. Wa huwa ta'alluqul qudratil hadisati, kasab itu adalah kontaknya kudrat yang baru. Waqila, ada pendapat, al-iradatul hadisatu, dia kasab, yaitu iradat yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, rukun iman jumlahnya ada 6. Yang keenamnya adalah percaya kepada takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada takdir ini merupakan fardu daripada kefarduan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang tidak percaya kepada takdir, maka orang itu kafir detik itu juga. Sebablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan garis bahwa iman kepada takdir merupakan sendi-sendi keimanan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunannya, begitu juga Ibnu Majah di dalam sunannya, Imam Hakim di dalam mustadraknya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'ati asya. Tidak beriman seorang hamba sebelum dia beriman kepada 4 perkara. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dia harus beriman, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Ini bil haq, di mana Allah mengutus aku dengan membawa kebenaran. Wa yu'minu bil ba'si ba'dal maut. Dia kudu beriman kepada kebangkitan dari kubur sesudah kematian. Kata Nabi, wa yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Dia mesti beriman kepada takdir, yang baik, yang buruk, yang manis, yang pahit, yang enak, yang enak, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, keimanan kepada takdir ini harus tertanam di dalam hati sanubari seorang muslim, harus mantap di dalam hatinya,
apa yang terjadi semuanya atas ketetapan dari Allah, atas kehendak dari Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun kita yakin segalanya dari Allah, kita dagang untung dari Allah, kita dagang rugi dari Allah, kita punya anak dari Allah, kita enggak punya anak perbuatan Allah, kita sehat perbuatan Allah, kita sakit perbuatan Allah. Apa saja yang terjadi di jagat raya semuanya adalah perbuatan Allah. Namun malam hari ini berbicara tentang adab seorang sunni. Bagaimana kita harus beradab dengan Allah, diajarkan oleh Allah secara adab. Jangan menyandarkan yang buruk-buruk kepada Allah secara adab. Ini seorang sunni. Di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada ayat 79, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang menimpa kita yang enak-enak dari Allah, yang menimpa kita yang enak-enak dari diri sendiri. Ini namanya adab. Adab seorang sunni, menisbatkan yang cakep-cakep kepada Allah, menisbatkan yang buruk-buruk kepada kasab dirinya, kepada ikhtiar dirinya, yang bagus-bagus kepada Allah. Ini namanya adab. Kalau tidak meninjau adab, inilah ayat kita malam hari ini. Bagaimana di surat An-Nisa ayat berapa ini? Ayat 78. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan qul kullum min indillah. Kata Allah, katakan olehmu semuanya dari Allah. Loh, bila semuanya dari Allah, kenapa yang bagus dinisbatkan kepada Allah, yang buruk kepada diri? Bila segalanya dari Allah, bagaimana dengan ayat ini? Maka kata Syekh Nawawi, wa amma qawluhu ta'ala qul kullum min indillah faruju'un ilal haqiqah. Ayat di surat An-Nisa 78 ini adalah berbicara tentang hakikat. Secara hakikat segalanya dari Allah, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, senang maupun susah, semuanya dari Allah. Begitu namanya hakikat. Jadi keimanan kepada takdir ini kita harus ditanamin di dalam hati. Segala apa yang terjadi, baik dipilih oleh kita, dipilih itu dikehendaki oleh kita, dimaui oleh kita. Kayak contoh naik pohon, naik motor, dagang untung, punya anak, ini mau kita. Ini perbuatan Allah. Ayatnya ini, kul kullum min indillah. Maupun yang tidak dikehendaki oleh kita,
di luar kendali kita, bukan mau kita. Jatuh dari pohon, jatuh dari motor, dagang rugi, hendak punya keturunan, atau apa saja. Kita enggak mau, tapi faktanya terjadi. Itu pun juga perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah. Sebab Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terwujud, yang Allah enggak kehendaki enggak bakalan terwujud. Biar kita berharap terwujud. Ini harus ditanami. Namun meski secara hakikat kita harus tanamin segala takdir dari Allah, namun sebagai akhlak seorang muslim sunni haruslah berkata seperti apa yang Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang menimpa kita yang enak, yang nyenengin dari Allah, yang enggak nyenengin, yang enak dari diri sendiri. Jadi kita harus memandang kalau yang bagus-bagus nisbatkan kepada Allah, biar enggak sombong, biar enggak ujub, biar enggak riya, biar kita enggak dengki dan segalanya. Tapi kalau yang jelek-jelek nisbatkan kepada diri agar muncul dalam diri akhlak baik bertaubat, agar muncul dalam diri kesadaran diri kita makhluk yang diatur bukan yang mengatur. Begitu. Dari mana ini cara kita beradab seorang sunni? Jadi adab seorang sunni yang bagus-bagus nisbatkan kepada Allah, yang buruk-buruk sama diri sendiri. Ini adab, jangan dibalik. Anaknya ranking 1, siapa dulu babanya? Kalau anaknya nggak naik kelas, nasib. Perbuatan Allah. Kalau dagang untung emang otak gua mengencer, kalau dagang rugi nasib. Perbuatan Allah. Namanya bukan sunni pemikirannya. Kebalik. Kalau dagang rugi, ini gua kurang maksimal ikhtiarnya. Kalau dagang untung, Allah yang hebat. Siapa saya? Ilmu nggak kayak orang-orang, sampai doktor, sampai ini, sampai itu, begitu. Kalau saya metimbang SD aja kagak lulus, tapi alhamdulillah dagang lancar. Ini Allah baik banget, amanah. Jadi sehingga bersyukur yang muncul kepada Allah. Begitu. Inilah akhlak sunni. Di mana akhlak sunni pendidikannya? Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bagaimana seorang muslim harus berperilaku dengan Allah, berbicara takdir. Bagaimana muslim harus berperilaku kehidupan sehari-hari dengan Allah pada apa yang berlaku pada dirinya. Kata Syekh Nawawi, wanzur ila adabil Khadir. Coba Anda perhatikan akhlaknya Nabi Khidir. Nabi Khidir ini nama kunyahnya, julukannya Abul Abbas. Nabi Khidir itu julukannya Abul Abbas. Nabi Muhammad julukannya Abul Qasim. Begitu. Nabi Khidir itu julukannya Abul
Abbas nama aslinya Balia, nama babanya Malkan, gelarnya Khidir. Jadi Nabi Khidir itu Abul Abbas Balia bin Malkan. Ini seorang nabi. Nabi masih hidup, masih berdiamnya di laut. Berdiamnya di laut. Itu Nabi Khidir. Kalau saudara suka baca habis sholat sallallahu ala Muhammad 100 kali, itu amalan yang diajarkan oleh Nabi Khidir alaihi salam, biar memiliki rezeki luas, tidak stres urusan duit. Nabi Khidir nyuruh baca sallallahu ala Muhammad 100 habis sholat 5 waktu. Ada banyak amalan Nabi Khidir buat keselamatan. Di antaranya amalan Nabi Khidir itu yang dibagi biar kita selamat hidup. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Bila ini diamalkan pagi, maka Allah jaga dia sampai petang hari. Diamalkan petang hari, Allah jaga sampai pagi hari. Diberikan limpahan barakah oleh Allah, dikabul hajatnya dengan membaca aurat Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bismillah masya Allah la yasuqul khaira illallah. Dengan menyebut nama Allah, apa-apa yang Allah kehendaki pasti terwujud. La yasuqul khaira illallah, tidak bisa menggiring, mendatangkan kebaikan. Pembeli kalau kita warung gitu, kesehatan kalau kita sakit, kecuali Allah. Dokter nggak bisa nyembuhin, begitu apa saja nggak bisa iklan, nggak bisa mendatangkan pembeli, yang bisa mendatangkan Allah. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut nama Allah, apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, yang Allah tidak kehendaki mesti tidak akan terjadi. La yasrifus su'a ilallah, tidak akan menjauhkan yang buruk-buruk kecuali Allah. Yang bisa memalingkan yang buruk, tadinya mau rugi jadi nggak rugi, itu penyebabnya Allah. Begitu. Bismillah masya Allah maka min ni'matin faminallah. Dengan menyebut nama Allah, apa yang Allah kehendaki terwujud. Apa saja nikmat yang ada pada kita, sehat, dagang untung, anak, dan apa saja, itu semuanya datangnya dari Allah. Bismillah masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Begitu. Nabi Khidir alaihi salam, seorang nabi yang diberikan ilmu hakikat oleh Allah. Ketika jalan-jalan dengan Nabi Musa di surat Al-Kahfi, satu surat yang muslim harus baca malam Jumat maupun siang Jumat, surat Kahfi, dan doanya apa yang harus diminta sesurat surat Kahfi kami sudah bagi-bagikan. Inilah doa-doa aulia yang dibaca sesudah surat Kahfi. Ini pada juz 15 akhir sampai 16 awal. Ini kasus Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa. Kata Nabi Khidir sebagai guru, Nabi Musa sebagai murid. Begitu, yang belajar ilmu kepada Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, kalau ikut gua jangan banyak tanya. Bagaimana? Siap. Begitu. Akhirnya kemudian Nabi Khidir
Ini yang kedua nih. Yang kedua. Yang pertama bunuh bocah. Ini yang kedua. Nabi Khidir lewat sama Nabi Musa nyeberang laut, kemudian pinjam perahu kepada orang miskin, lalu perahunya dibolongin, dibolongin perahunya, perahu bagus-bagus dibolongin oleh Nabi Khidir. Bagaimana Nabi Khidir menerangkan adab seorang muslim kepada Allah? Kalau yang bagus-bagus Nabi Khidir nisbatkan nama Allah. Kalau yang buruk-buruk sama dirinya. Mana? Di surat Kahfi pada ayat 82 Nabi Khidir berbicara dua bocah yang rumahnya miring, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Allah menghendaki supaya bocah ini tumbuh gede. Allah karena menumbuhkan, memanjangkan umur itu namanya bagus. Ini dinisbatkannya sama Allah. Tapi ketika ngebolongin perahu di mana di surat Kahfi pada ayat 79 Nabi Khidir berkata, fa'aradtu an aibaha. Saya menghendaki ngebolongin perahu, padahal hakikat bolongnya dari Allah, tapi enggak bilang Allah yang bolongin, enggak. Karena ada kasab, maka memandang pada ikhtiar dirinya. Ngebolongin perahu itu perbuatan baik, perbuatan buruk. Maka yang buruk, Nabi Khidir ngomongnya fa'aradtu, saya menghendaki. Yang bagus-bagus Allah menghendaki, Allah punya gawe. Kalau yang buruk-buruk saya punya gawe. Tuh, itu namanya adab. Apa yang bagus nisbatkan kepada Allah, apa yang buruk nisbatkan kepada diri sendiri. Ini adab sunni. Jadi seorang sunni itu bila kemudian menimpa kepada kita yang enak-enak, badan sehat, bisnis maju, anak nurut, ini yang dipandang di otaknya perbuatan Allah. Bila menimpa pada kita mabok, males ngaji, judi, apa aja yang buruk-buruk, maka menisbatkan sama diri sendiri. Kalau kita, bang ngaji yuk, sorry gua lagi males, jangan bilang gua belum dapat hidayah. Itu namanya yang buruk dinisbatkan kepada Allah. Gua belum dapat hidayah, padahal dirinya males. Jawab aja, gua males. Jangan ngomongin hidayah. Begitu, ini tidak benar namanya, bukan sunni akidahnya. Satu, Nabi Khidir begitu, masih hidup sampai sekarang. Nabi Khidir masih hidup. Banyak aulia-aulia Allah ketemu Nabi Khidir. Ada kitab namanya Al-Qaulul Atir fi Nubuwati Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ini Nabi masih hidup sampai sekarang, tapi bukan Rasul. Begitu pula bisa direnungi bagaimana Nabi Ibrahim, gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim gelarnya kekasih Allah? Nabi Ibrahim itu punya amaliyah, enggak pernah makan sendirian. Selalu kalau makan nyari orang untuk nemenin makan. Nabi Ibrahim itu kerjaannya, enggak pernah Nabi Ibrahim makan sendirian. Enggak kayak kita.
makan sendiri, piring kosongnya di-share di grup WA. Begitu tahu-tahu duren aja kulitnya yang di-share. Gitu bikin ngiler aja orang. Bagi kagak. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam kalau makan ndak pernah sendiri, sampai diriwayatkan Nabi Ibrahim jalan sampai 5 kilo nyari temen buat nemenin makan. Sampai kayak begitu. Sebab makan itu yang berkah bila ada temennya. Itu Nabi Ibrahim. Maka dikasih gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Bagaimana adab Nabi Ibrahim sama Allah di dalam surat Asy-Syu'ara dari ayat 78 sampai ayat 80. Nabi Ibrahim menyatakan tentang Allah. Siapa Tuhanmu Allah? Allah itu siapa? Kata Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah itu Tuhan yang nyipta saya, nyiptakan bagus, dinisbatkan kepada Allah. Memberi hidayah sama saya, menisbatkan hidayah sama Allah. Ngasih makan sama saya, tuh nisbatkan sama Allah. Ngasih minum sama saya, tuh nisbatkan. Tapi sakit kan buruk, enggak bilang Allah itu ngasih sakit sama saya, enggak. Kalau saya sakit, dia yang nyembuhin. Sakit enggak ngomong Allah itu yang membuat saya dagang rugi, enggak. Allah itu yang membuat saya sakit, Allah itu yang membuat saya ini begini, enggak. Kalau yang buruk sama Nabi Ibrahim, sakit buruk dinisbatkan sama dirinya, saya sakit. Tapi kalau yang bagus, hidayah, ngasih makan, ngasih minum, dinisbatkan sama Allah. Ini apa maknanya? Adab orang muslim menisbatkan yang bagus-bagus kepada Allah, menisbatkan yang buruk-buruk sama diri. Kitalah doa, baca Ratibul Haddad, udah jalan 3 bulan belum ada perubahan daripada warung kita. Ini payah wiridan, bukan. Kitanya belum maksimal dalam doa. Jangan nyalahin Allah, nyalahin diri. Jangan-jangan kita baca ratibnya sambil pakai daster atau kaos oblong, kipas-kipas. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Waduh, Portugal kalah lagi, aduh. Begitu. Jadi sambil nonton TV, begitu bacanya. Jadi tidak jelas. Mungkin kita enggak khusyuk. Begitu nisbatkan nama diri, jangan nama Allah. Allah ini enggak dengar, saya udah doa. Ini namanya menisbatkan buruk sama Allah. Bukan muslim sunni adabnya. Bagaimana dididik oleh Allah dari Nabi Ibrahim punya perlakuan nama Allah. Dari Nabi Khidir bagaimana memperlakukan kehidupan dengan Allah. Kita sebagai umat kudu nyontoh. Yang buruk-buruk salahin diri, yang bagus-bagus punya Allah. Begitu. Yang suka dibilangin sama penceramah, yang bagus-bagus dari Allah, yang buruk-buruk dari diri sendiri. Begitu. Nah, ini pendidikan sunni. Begitu. Ini namanya adab. Kalau tidak memandang kepada adat secara hakikat, semuanya perbuatan Allah, sebagaimana di surat An-Nisa ayat 79, qul kullun min indillah.
Begitu juga dalam surat Shaffat ayat 96 Allah jelaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta Anda dan amal perbuatan Anda semuanya dicipta sama Allah, baik yang baik maupun yang buruk dari Allah secara hakikat. Adapun secara adab, yang baik nisbatkan sama Allah, yang buruk nisbatkan sama diri sendiri. Bandingannya agar supaya gampang memahaminya, lihat kalau ada mobil bagus, waduh mobilnya Fortuner, buatan mana ini? Tuh yang bagus-bagus dinisbatkan sama pabriknya. Buatan mana? Jepang. Kalau nabrak, supirnya siapa? Enggak pabriknya, tapi nyalahin supirnya. Maknanya nyalahin diri sendiri. Ini namanya ada. Kalau nabrak nyalahin supir, kalau bagus pabriknya. Itu namanya adab seorang sunni. Adab seorang sunni itu kayak begitu adabnya. Jadi segalanya Allah ciptakan, baik perbuatan ikhtiari kayak dagang untung, kayak panen, kayak sehat, atau perbuatan intirori di luar kendali kita, kayak jatuh dari pohon, kayak kita sakit, dagang rugi, di luar kita punya mau. Secara hakikat semuanya perbuatan Allah. Tidak boleh memandang buruk, karena perbuatan Allah itu hakikatnya indah, cuman kita tidak paham. Jadi seorang hamba itu apa? Seorang hamba itu adanya kasab dan ikhtiar. Apa itu kasab? Kasab itu usaha. Apa itu ikhtiar? Memilih jenis usaha. Ini yang punya hamba ini aja. Ikhtiar, kemampuan lokal. Ini yang kita punya. Karena kita ada ikhtiar, maka kita disuruh kalau berbuat dosa, disuruh bertaubat. Berbuat dosa, disuruh bertaubat. Kenapa? Karena ada ikhtiar. Taubat, meski hakikat dosa dari Allah, enggak boleh. Nanti enggak bakalan tobat-tobat. Gitu. Jangan sampai kita salah. Ada orang ketangkap polisi habis nyolong. Sabar ya bang. Ya ini enggak bakalan taubat. Sebab menisbatkan nyolong sama Allah. Kalau dia nyolong bukan ujian, namanya hukuman. Ujian apa hukuman? Hukuman. Bang insaf, bang insaf. Itu kenapa? Karena menisbatkan keburukan kepada diri sendiri. Karena kita ada ikhtiar inilah saudara, kita diberikan ganjaran kalau berbuat baik. Kalau berbuat buruk kita disiksa. Ini karena ada ikhtiar. Bahwa manusia tidak kayak bulu ayam. Angin ngidul-ngidul, angin ngilir-ngilir, angin ngetan-ngetan, angin ngulon-ngulon. Kita ada ikhtiar, tandanya dijorokinnya kagak mau. Itu menunjukkan ada kemampuan lokal. Inilah yang disebut ikhtiar ta'alluqul qudratil hadisah. Ada kontak kemampuan lokal. Kita ada keinginan, kita ada kemampuan, kita ada pengetahuan. Ini nih dinilai oleh Allah.
ngaji. Oleh karena yang melangkah adalah kaki kita, dinilai berangkatnya oleh Allah dapat ganjaran. Walaupun hakikatnya kaki punya Allah, mata punya Allah, nyawa yang ada di kita juga punya Allah, tapi ganjaran dikasih kita. Kenapa? Ada ikhtiar. Ikhtiar ini yang menentukan adanya ganjaran dan adanya siksaan. Masuk surga apa masuk neraka, kayak orang kafir. Orang kafir, kenapa orang kafir masuk neraka? Dia ikhtiar. Sebetulnya ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berat nggak ngomong begitu? Berat nggak? Nggak berat. Perlu sejam nggak? Kagak, semenit juga jadi. Kenapa nggak mau? Karena dia menolak. Ada jiwa menolak, ikhtiarnya enggak mau. Karena ikhtiarnya enggak mau, itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Begitu. Jangan menisbatkan nama Allah, gua belum dapat hidayah. Enggak. Karena enggak mau. Kalau dia mau, bisa. Kalau dia mau, digunakan ikhtiarnya. Digunakan ikhtiarnya. Begitu. Untuk apa? Untuk menuju kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, pemahaman kepada takdir ini akan melahirkan akhlak-akhlak baik pada diri muslim. Satu, dia dengan akal berjuang, dengan hati dia pasrah. Akal berjuang mati-matian, tapi hati pasrah kepada Allah, sebab segalanya Allah yang menentukan. Kedua, memaksimalkan ikhtiar dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Itulah seorang hamba yang mengerti, sehingga badan itu bekerja, hati ikhlas menerima apapun yang terjadi. Begitu. Ketiga, enggak bakalan capek ibadah, karena ada iming-iming ganjaran. Walaupun kesehatan dari Allah, akal dari Allah, kalau ibadah diberikan ganjaran. Bagi orang yang memahami takdir, capeknya badan akan tertutup dengan impian ganjaran pahala besar. Kenapa para sahabat ibadah luar biasa? Kenapa para tabi'in ibadah luar biasa? Memahami betul terhadap konsep takdir yang sebenarnya. Ini yang harus dimiliki oleh kita. Kita pengen punya anak, ya tidurlah sama bini. Tidur. Begitu. Namanya memaksimalkan ikhtiar dari apa yang ada. Itu begitu. Kalau kita tidak memaksimalkan ikhtiar, nggak bisa. Karena kita disuruh usaha. Jangankan kita, yang namanya ayam aja usaha, cakar-cakar. Yang namanya bayi aja usaha, nangis, eyak-eyak. Itu ikhtiarnya. Maka kita juga harus ikhtiar. Kayak duduk di majelis, ikhtiar. Biar Allah berikan ilmu sama kita. Biar Allah berikan pemahaman yang benar kepada kita. Inilah namanya bentuk ikhtiar, dinilai. Capek-capeknya kita duduk di majelis ilmu. Meski secara hakikat segalanya punya Allah. Segalanya dari Allah. Tapi karena ada ikhtiar, ikhtiar ini berhubungan dengan taubat, berhubungan dengan ganjaran, berhubungan dengan siksaan. Singkatnya, bila kemudian yang menimpa kepada kita yang enak-enak, kita menggunakan ikhtiar kita untuk bersyukur kepada Allah.
Bila yang enggak enak-enak, ikhtiar kita harus bersabar dan terus memaksimalkan ikhtiar. Bila kemudian ketaatan, maka ikhtiar kita dengan kesungguhan, penuh keikhlasan. Bila kemaksiatan, maka ikhtiar kita dengan taubat, penuh penyesalan. Begitulah seorang muslim sunni di dalam mengisi hari-harinya di alam dunia ini. Andai muslim bergerak dengan benar seperti apa yang dilakukan oleh mereka-mereka, maka muslim akan maju. Kenapa muslim ini rendah dan selalu direndahkan? Karena muslim kurang demen ikhtiar, demennya gontok-gontokan satu dengan yang lain yang kurang berfaedah. Oleh karena itu, mantapkan kita dalam ikhtiar, hidup kita penuh kesabaran dan penuh dengan ketegaran. Dengan akal kita berjuang, dengan hati kita pasrah, segalanya kita hanya bisa berikhtiar. Yang memutuskan adalah Allah. Dan ikhtiar ini dapat ganjaran bila sesuai dengan perintah Allah. Bila tidak sesuai, ikhtiar ini akan menghasilkan dosa dan siksaan karena tidak sesuai dengan perintah Allah. Maka dengan iman kepada takdir, muslim kalau sedih tidak kelewatan, kalau senang pun juga tidak kelewatan. Sedih enggak berlarut-larut dalam kesedihan, yakini dunia sementara, maka kesedihan juga tidak langgeng dan tidak abadi, hanya sementara. Andai kita sekarang masih susah, yakini enggak malam terus, esok lusa fajar kebahagiaan akan terbit. Gantungin sama Allah yang menetapkan takdir. Jangan tidur terus, maksimalkan ikhtiar, maksimalkan kasab, hati tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini rahasia kebahagiaan seorang muslim. Mudah-mudahan Allah beri kita semua pemahaman yang bagus tentang takdir ini. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan.